Nya di Hutton ya. Betul Jadi sekali. lah kaget, astaga. Tiba-tiba pas lagi ngomongin drop zone udah ada yang fight di sekitaran bootcamp dan kuda terbang harus menghadapi 2 orang, wow! Dia berhasil untuk mendapatkan 2 orang secara sekaligus dengan sebuah senjata yang sangat minimalis banget karena belum ada helm dan juga belum ada armor sama sekali, sangat gagah berani. Will carry us langsung membasmi 2 player dari Morph. Sesuai dengan namanya mungkin ya, will carry us ini yang dilakukan oleh satu pemain dari kuda terbang. Tapi weaponnya Jel, itu kayaknya 25 peluru terakhir, seinget gua sih kalau habis reload harusnya 30 ya, tapi tadi habis reload tiba-tiba munculnya cuma Oh, ya. 25, tapi Harvest lompat dari bagian atap ketika sudah mulai kelihatan ada Eh, seorang will carry us untuk tembakan yang dilontarkan. Tembakan malah ditujukan ke bagian bawah dan ini adalah 11 peluru terakhir dari will carry us. Apakah bisa menambahkan satu pun di poin lagi untuk tim dia. Oh enggak, gue kira second weapon tapi ternyata enggak. Gue kira second weapon. enggak. Nah, ini Lihat udah sebuah minimalis banget. pergerakan, 2 peluru terakhir gagal untuk mendapatkan knockdown-nya. Sudah tidak ada peluru lagi tapi tiba-tiba Leomord datang dari bagian belakang. Sebuah pergerakan yang tidak diduga-duga, ternyata Leomord sudah selesai melakukan looting di bagian belakang perbukitan ini dan menambah satu knockdown lagi menuju ke arah Morph Team. Last man standing Leo yang tersisa di bagian bootcamp kali ini untuk Morph Team. Wow, gila. Mengejutkan banget tiba-tiba datang di saat yang yang tepat gitu ya dari Leomord. Nggak jadi pahlawan kesiangan ini, berarti pas banget timingnya untuk langsung melakukan backup fire dari seorang Will Carry Us. Bakal langsung mendekat kembali ke arah bootcamp karena mereka yakin, mereka tahu juga 3 player yang sudah dibasmi, itu akan menyisakan 1 player last man standing. Masih loh, masih aja pakai pistol ya, pakai pistol Tapi dan pede banget langsung loh bisa Jel. mendapatkan. Iya, karena udah dapetin momentum gak sih? Jadi kayak, adrenalin tuh langsung boost naik banget gitu loh pas menelusuri bagian Sunhawk sudah mulai terdeteksi juga oleh EVOS. Langsung saja EVOS memberikan dan membuka sebuah warning nades dilontarkan terus-menerus ke arah bagian depan. Lagi-lagi Red Face menjadi entry fragger untuk tim dari EVOS, Pasta. Betul sekali. Ada di barisan paling depan, granat berikutnya bakal dilemparkan ke sebelah kanan, belum ada splash damage yang masuk lagi ke arah pemain-pemain dari arah Public Gang. Hanya satu pemain tadi yang terkena splash damage dari granat yang dilemparkan oleh pemain dari EVOS Reborn. Fight masih terbatas dengan sebuah gurungan kecil dan begitu banyaknya obstacle di sekitar sini, di bagian high ground sini, dan kayaknya dari Public Gang mereka lebih memilih keputusan yang bijak. Mereka akan sedikit regroup lagi, akan sedikit tarik mundur lagi, karena mereka nggak tahu sama sekali posisinya di mana, tapi satu pemain mereka Wow! terspawn bahkan langsung di knockdown oleh pemain dari EVOS. Kali ini EVOS sudah melihat beberapa pergerakan yang semakin jelas yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Public Gang. Yes, terlebih ada satu player Public Gang yang sedang berusaha untuk melakukan revive. Tadi pas banget ya, lagi nutupin scope, lagi reload. Dan ternyata Public Gang berhasil untuk Oh, touchdown, tapi tidak untuk miracle. Karena nggak fase bisa dari tim men. 2-1. Ada third party yang juga join the fight dari kejauhan. Public Gang dijepit kiri dan kanan. Mau kemana Public Gang? Nampaknya dari Gartic pun akan berusaha untuk mengulur waktu saja. Karena Bad Boy QQ juga sudah mulai ditangkap lagi. Ini bad news banget ya buat Public yang mereka terspot oleh dua tim yang berbeda. Mereka tersandwich di bagian tengah antara 21 Esports dan juga EVOS. Tapi lihat, dari momen ini terlihat bahwa 21 Esports lah yang terlebih dahulu mendapatkan sebuah keuntungan karena mereka mendapatkan 3 elimination dari arah Public yang namun EVOS finally menangkap keberadaan dari 21 Esports dan membuat satu anggota dari 21 tumbang. FJ butuh untuk diselamatkan tapi harusnya masih bisa karena ada Cisun yang langsung bergerak untuk menyelamatkan FJ dari balik sebuah bukit. Yes, karena mereka masih tertutup juga ya. Dan hampir, hampir saja. Tapi tadi Red Face terkena beberapa damage peluru panas. Namun untuk Gartic kayaknya mereka atau dia lebih tepatnya harus bisa melakukan apa ya, ninja kali ya, kamuflase cosplay di belakang sebuah Oh, batu. Jangan sampai ketahuan juga. oh, Tapi oh, Liza kelihatan, 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 kelihatan. oh, Gartic pun hanya oh, menggunakan oh, vektor aja. what? Ini kalau dia buka tembakan, memandangmu Sabar, dari kejauhan dan akhirnya sabar, masih ragu-ragu, belum belum, yakin, PDKT-nya belum 100%, belum tahu dia betul. sukanya makan apa, dan Aduh, Gartic di belakangnya ragu-ragu 2 lagi. dan Dia berhasil. dapet. Berhasil untuk Sama-sama EVOS. dapet hit. Ya, masih bisa selamat di bagian atas, tapi Connect. hati-hati Gio dan connect molotovnya ke arah bagian depan. 2 player dari Marusama langsung tumbang begitu saja. Ciel pun ditumbangkan. Berarti tersisa last man standing aja nih Pasta.
Betul, sedang berupaya untuk melakukan revive tapi sepertinya dari Sukidin juga sedang melakukan boosting sebelum dia menabrak pertahanan dari arah Maruzama yang sedang berada di bagian high ground. Sukidin dengan granatnya sudah mulai dikokang, pada detik bakal dilempar ke bagian depan tapi Spawn sudah mulai berpindah ke tempat yang lebih nyaman lagi dan Cannot berhasil di revive namun ternyata sandwich position dialami oleh Maruzama. Kanan Rebellion, kiri GPX. Mau pilih yang mana dan granat berikutnya juga memberikan splash damage karena pemain dari Maruzama Cannot low HP tapi Sukidin bakal mengisi di bagian kanan terlebih dahulu, nggak melihat keberadaan dari satu orang yang sedang upload di bagian batu depan. Menjadi sebuah Oh kejutan tapi no. ternyata berhasil diamankan. Spawnlit tumbang dan hanya menyisakan Cannot. Last man standing dari Maruzama yang ada di bagian di arah dalam smoke. Menjadi ninja through the smoke dan ternyata Cannot sudah berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Bakal lompat dari bagian atas tapi tidak terkena damage dari lompatan yang dibuat oleh seorang Cannot. Sementara ini Cannot masih bertahan last man untuk Maruzama. Yap, betul banget. Kenot masih selamat, masih bisa menghindari juga pergerakan-pergerakan dari penumpukan yang terjadi membuat mereka mau nggak mau masuk dari satu pintu masuk yang sama dan akhirnya mereka harus fight. Yap, betul. Sementara agensi dengan granat tank sudah mulai dilemparkan ke bagian depan cukup dekat dengan pemain-pemain dari MKS. Sepertinya GPX ingin mendapatkan korban ke arah MKS tapi setup dari MKS juga membuat GPX sedang kebingungan di manakah setup sebenarnya dari MKS tapi kali ini dari seorang Blitzy sudah mulai melihat ke sebelah kanan respon yang begitu cepat flick shot dari seorang Blitzy. Bakal 1v1 situation dengan menggunakan M4-nya change weapon dan berhasil mendapatkan satu. Namun korban berdatangan karena satu tukar satu kali ini ada Volt yang sedang tertake down, revive sedang dilakukan tapi akan ada pergerakan dari seorang agensi bercukup bagian dari arah batunya. Mau maju tapi reload dulu dengan UMP dan akan ada molotov yang dilemparkan. Pergerakan semakin terbatas namun double pick kanan dan kiri membuat agensi tumbang. Paul tumbang untuk yang kedua kali tapi harusnya masih bisa diselamatkan tapi dua pemain dari GPX dipulangkan ke arah lobby. Satu di belakang masih dalam proses untuk melakukan revive. Yes, berhasil revive-nya. Langsung tarik mundur ke arah belakang batu. Tapi ternyata MKS pun diganggu oleh kuda terbang. Yang kukira cuek ternyata dari tadi gangguin pergerakan dari MKS. Dan ternyata membuat player-player dari MKS pun harus bertumbangan dan dimanfaatkan momentumnya oleh GPX. Untuk langsung kabur ke arah bagian depan. Karena mereka tahu ini bukan saat yang tepat untuk memaksakan keadaan. Dan juga ternyata dari 2-1 masih terus memberikan gempuran yang sangat banyak. 6 elimination sudah berhasil mereka kantongi. Dan menjadi satpam zona adalah pilihan yang tepat tampaknya untuk 2-1. Sementara itu di arah yang berbeda juga fight terus-menerus terjadi nih Pasta. Betul sekali. DG bahkan hanya menyisakan dua pemain mereka dengan 3 elimination sudah mereka kumpulkan. Suplebang dipulangkan di peringkat ke-12 dan Kritsuke sudah dipantau pergerakan mereka oleh BMW kali ini. Ada Kopinli yang sudah melihat ke arah balik ke batu di mana ada Hulk di bagian sana. Tapi EVOS mendapatkan satu pemain dari Onyx. Nick dipulangkan ke bagian lobby. EVOS mendapatkan 2 elimination. Namun KF sedang ter-take down. Butuh waktu untuk diselamatkan. Tapi Jobrenki akan segera mendobrak pertahanan dari EVOS. Kali ini cukup dekat dengan seorang Laser. Tapi Laser masih bisa bersabar. Tidak terburu-buru dalam melakukan pick karena menunggu momentum backup dari rekan-rekannya yang akan membackup dari rumah seberang sana. Laser masih ada di bagian dalam rumah dan kayaknya dari Jobrenki lebih memilih untuk bersabar dibandingkan commit untuk mengepus ke bagian dalam rumah ini. Yes, hanya ada waktu 25 detik aja untuk komit maju ke arah bagian depan karena mereka sama-sama tidak berada di dalam play zone-nya. Jobrenki menunggu timing dan momentum yang tepat. Sembari ada beberapa peluru panas sudah mulai masuk ke badan Microvox di depan sana. Ada beberapa nades yang bakal dikokang masuk ke arah bagian depan. Dan Jobrenki belum ada yang connect nades-nya, tapi kuda terbang dari arah yang berbeda sudah mulai memantau juga menjadi third party, menjadi sasaran tembak dari seorang KF. Masih belum connect, hampir saja. Untungnya menggunakan sebuah kendaraan juga bersembunyi di balik sebuah rumah. Red Face berhasil untuk menembak sebuah vehicle, meledak mobilnya. Dan ternyata kali ini dari kuda terbang harus berhadapan close combat. Red Face berhasil untuk menumbangkan satu player di depan sana. Dan AG cuek, last man standing kali ini dari kuda terbang mampukah untuk fight atau makan lebih memilih untuk survive aja. Tapi Laser langsung melakukan tembakan bertubi-tubi karena Jobrenki juga. EVOS terus-menerus menggempur menjadi satpam dari sebuah rumah yang horor, masa. Betul banget EVOS berhasil menangani dua tim yang berupaya menabrak ke arah kompon mereka. Red Face akan menambah pundi poin lagi untuk EVOS. Rebound saat ini kembali lagi keluar ke arah rumah untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Satu pemain dari kuda terbang terjebak di bagian blue zone. Tidak ada yang terlalu banyak pergerakan dilakukan bahkan dari Lizard. Dia berhasil mengetahui keberadaan dari DG. Okta dipulangkan ke arah lobby. 6 elimination kali ini bakal bertambah kembali tapi granat dari seorang Lizard terlalu lama dimasak. Satu pemain EVOS tumbang karena granatnya sendiri dan Cleon. Dua pemain Onyx yang tersisa kali ini harus menghadapi 3 pemain
pemain EVOS yang sudah mulai mendekat ke arah compound milik Cleon kali ini. Karena ada satu pemain lagi, Rosesi, yang sedang melakukan healing di bagian belakang. Cleon masih berupaya dan berusaha seorang diri untuk mendapatkan placement terbaik bagi tim Onyx. Onyx masih cukup stabil selama ini. Yes, masih bisa survive walaupun harus termakan oleh Blue Zone juga, dan ternyata kali ini dari BMW atau BMW berhasil selamat dengan 4 player yang mereka miliki. Lontaran nades menuju ke arah bagian depan. Foxy, last man standing, masih bertahan. Cosplay menjadi call sayur di depan sana. Belum ketahuan posisinya di mana. Berhadapan tapi ternyata terbakar oleh molotov dari seorang Flux. 2-1 pun dipulangkan. 3 tim tersisa dan masih bertahan. Berusaha through the smoke dari seorang Microvox tapi masih belum connect pelurunya menuju ke arah seorang Cleon. Masih bisa bertahan dengan 2 player yang ada. Onyx dan juga dari EVOS harus bertahan, harus aware dengan bagian belakang karena BMW masih terus-menerus memberikan gempuran. Microvox tertembak oleh seorang Cleon karena dijepit dari depan dan belakang. Cleon pun dibalaskan tembakannya, membuat Onyx tersisa 1 player terakhir, Pasta. Betul sekali, dan dari EVOS mereka menyisakan 3 pemain, namun KF terspot. Through the smoke yang begitu bagus dari BMW berhasil menjatuhkan 1 lagi pemain dari EVOS. KF akan dipulangkan menuju ke bagian lobby, sementara Laser berhasil selamat menyeberang jalan dan Microboy kembali lagi bangkit, bisa diselamatkan oleh seorang Red Face. 3 lawan 4 karena 1 pemain Onyx sedang dalam proses healing di bagian luar dari zona ini. Masih ingin mempertahankan dan mendapatkan placement terbaik untuk Onyx dengan last man standing mereka yaitu seorang Resesi. Sementara Red Face masih melihat menuju ke arah BMW karena circle tidak menguntungkan karena 2 tim ini. Barir sudah mulai terspot pantatnya, ya ampun! Itu ditembakkan sama Red Face, tapi Resesi dipulangkan di urutan ketiga dan 1 pemain terspot. Barir ter-take down dan kali ini kondisi berimbang 3 lawan 3. Oke, masih bertahan. EVOS terus-menerus dan ini dia last dance antara kedua timnya, EVOS dan juga BMW. Satu nade connect karena seorang Laser. 2 player yang masih aktif dari EVOS harus bertahan bersembunyi di belakang sebuah rumah, hanya bisa memanfaatkan sebuah jendela. Gue nggak yakin EVOS masih punya smoke karena sedari tadi mereka tidak mengeluarkan smoke karena dari BMW pun yang lebih kokoh sementara waktu ini dan akhirnya langsung keluar dari sebuah rumah, tembak bertubi-tubi ke arah bagian depan dan tidak berhasil. BMW 88 mendapatkan winner.